Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alan nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi menyebutkan ada 3 dampak daripada perbuatan dosa. Yang pertama, dosa itu bisa menyebabkan hilangnya sensitivitas hati terhadap keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seorang hamba apabila dia terbiasa melakukan perbuatan dosa, maka hatinya tidak akan lagi tersentuh ketika mendengar ayat-ayat Allah. Hatinya tidak akan lagi bergetar ketika asma Allah dibacakan, disampaikan, diucapkan. Panggilan azan dikumandangkan. Hatinya, kakinya sulit untuk melangkah bergerak menunaikan ibadah sholat. Hatinya berat, susah sekali ketika diajak untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah dan amal-amal soleh. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati mereka menjadi keras seperti batu, bahkan jauh lebih keras lagi daripada batu. Kemudian dampak yang kedua adalah hilangnya rasa malu. Seseorang yang terbiasa melakukan perbuatan dosa, dia tidak akan lagi merasa singkuh atau kikuk melakukan perbuatan dosa, bahkan dia senang dosa-dosanya, perbuatan buruknya, kesalahannya diumbar, diperlihatkan, bahkan dipertontonkan. Apakah ada yang seperti ini? Ada. Kita lihat di infotainment, di gosip-gosip, di acara-acara TV, televisi, di mana banyak artis, banyak public figure kita di sana yang mengungkapkan betapa mereka habis melakukan ini, kesenangannya ini yang merupakan satu keburukan dan dosa. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Mereka menyebut orang-orang yang berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, disebutnya sok suci atau munafik dan sebagainya. Padahal saudara-saudara sekalian, malu itu adalah al-haya minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Seorang hamba yang tidak lagi memiliki rasa malu, maka dia tidak lagi memiliki keimanan di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara sekalian, dampak dari perbuatan dosa adalah dosa itu bisa menyebabkan hilangnya nikmat dan keberkahan di dalam hidup, dan sebaliknya mengundang bala bencana dan malapetaka. Apabila kita baca di dalam Al-Quran, kita akan menemukan betapa kisah kaum Samud, kisah kaum Ad, kisah kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh dan sebagainya. Satu umat, satu bangsa, bahkan satu peradaban oleh Allah dihancur binasakan. Oleh apa? Oleh disebabkan perbuatan dosa-dosa mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah riwayat, "Idza dhahara zina wa riba fil qaryah fahalallahul uqubah." Apabila telah tampak terang-terangan perbuatan riba, zina dan sebagainya, maka seolah-olah telah mengundang Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan malapetaka, bencana dan musibah. Saudara-saudara sekalian, itulah dampak daripada perbuatan dosa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya tadi, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Dan di bulan suci Ramadan, saudara-saudara sekalian, adalah satu momentum bagi kita untuk taubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih bersih lagi dengan ibadah saum, ibadah puasa,
Allah menghendaki perubahan yang sangat fundamental di dalam diri kita. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Saudara-saudara sekalian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu maaf, pintu maghfirah seluas-luasnya dan memberikan pahala ganjaran yang begitu banyak kepada orang-orang yang beriman. Tujuannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi supaya bertakwa inilah, maka itu pintu awalnya adalah dengan bertaubat, dengan menyesali semua dosa-dosa dan kesalahan kita, dengan memperbanyak istighfar dan tidak mengulangi perbuatan buruk itu, mengisi hari demi hari di bulan suci Ramadan dengan amal baik, dengan perbuatan baik. Maka diibaratkan bulan suci Ramadan itu adalah sebuah kawah candra di muka, sebuah bulan untuk memproses, mendidik jiwa kita, yang diibaratkan seperti ulat, kemudian menjadi kepompong, sesudah menjadi kepompong akan menjadi kupu-kupu. Ulat kotor, kemudian menjadi kepompong, kemudian dia menjadi kupu-kupu yang indah. Begitulah perumpamaan metamorfosa atau perubahan seorang hamba di bulan suci Ramadan. Bagaimana puasa menempa pribadi-pribadi kita menjadi yang lebih baik. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk melakukan kebaikan. Mari senantiasa kita menundukkan hati untuk bertaubat kepada Allah, kembali kepada jalannya yang lurus. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita pribadi-pribadi yang bersih, pribadi-pribadi yang bertakwa. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.